tinggalkan, bukan kurangi ya, tinggalkan. Ya kita bicara tentang masih beda lagi. Iya. proses tuh. Tinggalkan ya, bukan dikurangi loh. Berani membuka lembarannya, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Buku Kas. Oke. Ratu Besanding. Tugu Ratu Besanding ini, Nago Besanding. Nago Besanding ini apa itu? Filosofinya seperti apa sih? Dalam riwayat suku Lampung lah ya terutama ya. Iya. Memang naga itu kan menjadi binatang yang memang seperti dewa lah ya. Iya. Jadi kalau tokoh emas aja pakai naga lah kira-kira. Iya. Pokoknya itu gagah, mulia ya. Mulia. Tapi bukan iklan susu ya? Bukan lagi tuh. Bukan lagi. Dan ini yang ngerjain yang unik, ada yang ngerjain langsung ini. Dari Bali ya. Dari Bali? Dari Bali langsung. Wow. Tenaga kerja yang artinya pekerja yang buat patung-patung asli dari Bali. Misalnya di Bandara Ngurah Rai itu. Oh, yang Garuda Wisnu Kencana. Ya. Dan dimensinya hampir sama sebenarnya. Dimensinya hampir sama. Ya. Samanya gimana maksudnya? Ya, diameternya, dimensinya, terus itu. Oh, karakternya ya? Karakternya, terus itu pengerjaannya. Kalau nggak salah ya, Winton apa ya? Winton. Ya. Itu filosofinya ya? Iya. Jadi nggak sembarangan pengantin Lampung itu narik aja naga ya. Iya. Tarik naga, besanding lagi, naganya dua lagi. Juga dua, Iya. Apakah ada hubungan itu kan ada hubungan dengan adat juga ya? Oh iya. Naga. Iya. Makanya kalau di adat Lampung itu kan Tarik nago ya? ditarik naga, terus itu ada Dibayang-bayang elang ya. Iya. Dibayang-bayang burung Garuda. Ya, burung Garuda ya. Iya. Dibayang-bayang burung Garuda. Seperti itu. Islamic Center. Di mana kita nih sekarang berada di Islamic Center ya? Jadi ada dua bangunan yang fenomenal di sini. Di sebelah kiri yang dengan ornamen kayu, semua Kayu ini kayu. Kayu semua. Ini balai adat atau sesat ya. Sesat marga ya namanya. Sesat marga kan yang bentuknya vertikal ya, horizontal ya. Jadi ada dua bangunan, ada yang dengan bahan material kayu itu sesat, dan yang menjulang itu Masjid As-Sobur yang diresmikan Menteri Agama ya. As-Sobur ya namanya. Sobur, kan? Jadi memang dia konkret beton, jadi beton. Jadi dengan bahan material beton, sedangkan yang satunya sesat itu dengan material kayu. Jadi dua bangunan ini terkonek, ada connectingnya ya. Dengan filosofi hidup dikandung adat, mati dibalut iman agama kan. Jadi
dengan dasar material kayu kan, dengan bangunan yang mendatar dan menjulang tinggi kan. Menjulang tinggi itu ke iman maksudnya? Ya, vertikal. Jadi ada bangunan yang horizontal dan vertikal. Ya. Itu ini katanya ada sebutan lain tuh masjid apa sebutannya? Ada ya, sebagian orang bilang masjid terapung ya. Terapung. Karena di bawahnya memang Ada danau ya. danau. Danau buatan kan. Jadi konsepnya semua yang mengkonsep desainnya Andra Martin. Andra Martin ini siapa? Desain. Arsitek bertaraf internasional. Oh. Nah, ini ada sekitar 600-an meter dari bangunan tadi kita sampai di Tugu Rato kan? Tugu Rato. Atau lebih kita kenal dengan Nago Besanding. Oh, Nago Besanding ya. Dua naga yang menarik kereta kencana dengan dua pengantin ya, mempelai laki-laki dan perempuan. Halo, Sobat Buku Kas. Hari ini saya ada di Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Hari ini saya mau ketemu dengan sobat lama kami, Saudari Helmi, seorang advokat dan pengacara yang cukup sukses dan juga pengusaha yang cukup ternama di daerah Tulang Bawang Barat ini. Bagaimana keseruan kita ngobrolnya? Ayo kita ke dalam. Let's go. Halo bro, apa kabar? Lama ini ya. Mantap. Advokat dan pengacara yang sukses, pengusaha juga ya. Oke. Hobi ya. Tapi masih suka makan minum kopi ya? Masih ngopi, tetap ngopi. Ya. Silakan. Oke. Nah, Sobat Bukas, seperti biasanya kita mau kuat, tapi sebelum kuat saya mau nanyain kabar. Jadi udah di Tulang Bawang Barat nih ceritanya? Ya. Udah berapa lama? Hijrah dari Kota Umi tahun 2006. 2006, sekarang 2021, lama juga ya? Iya. Tapi sukses lah ya. Hijrah kan harus sukses dong. Tinggal parameter masing-masing lah. Iya. Kalau bicara parameter, secara umum sudah lah ya. Asik. Jadi kita dari Bukas biasanya ada quote nih. Siap. Ya, kita bahas quote ya. Ya. Nanti baru kita ngobrolin tentang seputar Tulang Bawang Barat. Ya. Jadi quote-nya begini. Teman sejatimu adalah yang membuatmu menjadi benar, bukan yang selalu membenarkan diri. Ya. Nah, jadi menurut seorang Saudari Helmi, seperti apa sih seorang teman sejati berkaitan dengan quote tadi? Ya. Jadi ada proses ya. Sebagai teman sejati kita berproses. Ada seleksi alam dari persahabatan, dari pertemanan, bagaimana kita melihat teman sejati. Nah, memang dalam kita mengingat masa kecil kita ya, kalau kita jatuh dari main sepeda itu pasti ada yang ketawa dulu. Tapi jangan lupa, hitungan detik sahabat sejati kita akan membangkitkan kita dan kita bersepeda lagi. Dan jadi terbaliknya yang kekinian adalah jadi seolah-olah berempati, tapi pengen kita jatuh dari sepeda. Jadi terbalik, seolah memeluk, tapi sebenarnya mendorong supaya kita jatuh. Nah, saya sepakat dengan quote itu. Nah, dalam berproses bagaimana teman sejati adalah membuat kita benar, ya. Bukan membuat pembenaran atau semua membenarkan apa yang kita lakukan. Kalau kita mau masuk jurang, teman sejati itu harus ngejerit, weh itu mau masuk jurang tuh. Nah, tapi kan kelihatannya mungkin agak kasar. Iya, tapi kalau dia teman sejati dengan tipikal apapun, ya sudah punya pemahaman ya. Nah, itulah yang saya lihat bahwa itu yang namanya kritik atau solutif ya. Jadi ketika teman kita, sahabat kita masuk jurang dengan beberapa kebijakannya dalam tanda kutip ada pelanggaran
situ, kita harus di rating. Walaupun tidak populer ya. Iya, Anda mau masuk jurang tuh, bro mau masuk jurang tuh, kan? Apa yang harus dilakukan gitu kan? Walaupun harus menarik gitu. Iya, apakah beban di ranselnya kan? Kebanyakan uang korup yang membawa dia masuk ke jurang, ayo buang, tinggalkan, gitu. Bukan kurangi ya, tinggalkan. Ya, kita bicara tentang Kurangi beda lagi dia. Iya, proses hukum. Tinggalkan ya, bukan dikurangi loh. Kita bilang, wih ada KPK tuh, kan? Ayo hati-hati, bukan hati-hati, berhenti. Iya, kejahatan itu bukan berhati-hati, berhenti. Pelanggaran hukum itu bukan kurangi. Berjalan itu berhati-hati. Iya. Tapi kalau kita mau, ya berhati-hati. Nah, tapi memang ini nggak populer ya. Kadang-kadang ketika maka kadang-kadang persahabatan, kekerabatan itu dengan anti kritik ya. Sebenarnya ini adalah quote yang paling simpel ya. Dan dalam sistem pemerintahan, sistem-sistem organisasi, dinamika organisasi dan sebagainya, ya itulah yang terjadi. Bagaimana bersahabat, ada seleksi alam di situ kan? Jadi bagaimana seorang sahabat ketika memang menegur supaya kita benar, anti kritik, alergi ya dengan kritik, artinya bukan sahabat sesungguhnya. Ada juga yang yes man ya, apa kata Pak? Oh iya, dan itu berbahaya sesungguhnya. Kalau istilah-istilah cowok adem galau. Iya. Nah, dan ini berbahaya. Siapin. Tapi ya kita dijerumusin juga gitu. Siap-siap apanya yang siap. Seperti itu ya. Memang kalau bicara seleksi alam ada yang bilang begini, semua seleksi alam ada yang menyingkir, ada yang tersingkir, tapi ada juga yang disingkirkan katanya begitu. Ya, jadi sebenarnya maka saya bilang, saya kebetulan penyuka kopi ya. Jadi banyak filosofi kopi ya sebenarnya yang sering saya secara simpel saya praktikkan. Jadi bagaimana persahabatan tadi ya, quote-nya adalah persahabatan. Harmonisasi persahabatan itu bagaimana air panas, kopi diaduk, ada sedikit gula, sedikit ya gulanya. Nah, jadi diaduk menjadi racikan kopi. Tapi ketika ada kedengkian, ada iri, terus itu ada ketidaksamaan, ada minyak, dia pasti menggumpal, tidak akan bisa bercampur dan tidak akan ada harmonisasi dari bagaimana racikan kopi. Nikmatnya hilang dan dia minyaknya pasti menggumpal, pasti tersingkir dengan seleksi. Dan jelas buat penyakit ya. Iya. Nah, jadi saya sebenarnya melihat itu bagaimana misalnya saya pernah dengan teman-teman di LBH Suara Keadilan ya, di kedai kopi Legalita punya kita bilang. Nama kedai kopinya Legalita. Kedai kopi Legalita. Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat sebagai ekspansi dari kedai kopi Legalita Kota Bumi. Oh, Lampung Utara. Ya, karena kedai kopi Legalita Kota Bumi ini tahun ke-10 yang ekspansi ke Tulang Bawang Barat. Insya Allah di bulan September nanti kita launching. Kita masih pembenahan termasuk SDM-nya. Kedai kopi itu kita filosofinya gini, di hadapan kopi semua sama, nggak ada gender, nggak ada laki, nggak ada perempuan, semua penikmat kopi semua sama. Jadi equality before the law lah, kira-kira gitu ya. Semua dalam kesetaraan. Kan? Jadi mau dia memang penikmat kopi, mau dia baru menikmati kopi, dalam meracikan secangkir kopi di hadapan kopi semua sama. Tidak ada pemula di sini. Tidak ada. Semua penikmat kopi. Penikmat kopi. Makanya semua equal. Equal. Ya. Jadi berkaitan dengan quote tadi, teman-teman Bukukas, bahwa yang perlu diingat, yang perlu diingat dari seorang saudara Helmi, bahwa janganlah pernah kita selalu mengikuti yang selalu membenarkan kita, tetapi yang membuat kita menjadi benar. Tapi walaupun mungkin agak ekstrim, ada yang pakai marah-marah, ada yang sampai agak sedikit kasar, tapi itu tanda sayang ya. Dan itu karakter.
Oh, karakter masing-masing. Karakter bro. Jadi gini, dan kita bersahabat dari kecil lah ya. Lu tahu kalau gua ngomong pasti agak kasar gitu. Iya. Tapi pernah nggak lu tersinggung? Enggak dong. Ya kan udah tahu. Iya, itu karakter karena saya tidak akan mungkin menasihati dengan cara mengelus gitu kan. Iya, karena bukan karakter. Bukan karakter saya. Itulah identifikasi karakter personal. Kenapa kita bersahabat? Karena karakternya ketemu, gitu. Memahami, gitu. Orang bisa menyatu itu kan karena tahu bagaimana salah satu pihak saling menyatu. Sama dengan kita menyusun puzzle. Puzzle itu nggak ada yang sama, nggak ada yang segitiga semua, ada yang segi empat, ada yang dia trapesium dan sebagainya. Tapi bagaimana menyatukan puzzle itu menjadi satu kesatuan, itulah persahabatan sesungguhnya. Tapi kalau kita buat pembenaran, jadi ya sudahlah, tersesat lah kita. Jadi kalau kita sebenarnya gini, orang bersahabat misalnya, saya tahu itu salah, gitu. Tapi saya bertanya, bagaimana yang pilihan salah itu seorang sahabat mau membenarkannya? Iya. Ya kan gitu. Supaya, dan ini berbahaya, ketika bermasalah kita pasti terbawa-bawa. Itu kan saran lu bro. Gua kan udah minta saran sama lu, padahal minta saran ini sebenarnya melegalkan Apa yang akan dibuat? iya, apa yang kesalahan yang akan diperbuat, dia sudah bisa tahu itu sebenarnya. Itu Saran. Jadi sebenarnya ada pembenaran di situ. Ya. Pembenaran yang paling benar mungkin pembiaran. ya, Pembiaran, ya. kita kan pernah dengar ya, sesuatu kesalahan yang diulang berkali-kali dan yakin menjadi satu kebenaran. Kebenaran. Karena dia berulang-ulang. Dan dianggap menjadi biasa. Gitu. Ya, dan nggak ada sesungguhnya dalam konseptual hukum kebohongan dan kejahatan yang sempurna. Pasti ada Soal waktu aja gitu. ada celah, ada pasti ada celah. Termasuk dengan bersahabat kita. Ketika dengan tadi quote tadi, seorang sahabat bagaimana mengelola persahabatan itu yang bisa membuat kita benar, ya, berproses menjadi benar, tapi tidak pembenaran, kan? Dan ini menjadi bagian dari persoalan yang kita lihat ya. Nah, persoalan ini kan bagi kita absurd gitu ya nanti ya. Nah, kenapa? Banyak problemnya. Oke, Sobat Bukas, demikian quote kita tadi, dan mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Dan mungkin kita nanti akan bahas sedikit tentang bagaimana suasana tulang bawang ya. Siap. Ya, tulang bawang Barat. iya, tulang bawang barat. Jadi kita ini adanya tulang bawang barat ya. Tulang bawang itu dulunya ada tulang bawang induk ya, tulang bawang. Kemudian pecah menjadi tulang bawang barat dan Mesuji. Dan sekarang kita ada tulang bawang. Ibu kotanya apa? Di sini Panaraga. Panaraga. Jadi ibu kotanya Panaraga. Siap. Nanti kita bisa lihat bermacam-macam di sini. Oke, teman-teman semua, sahabat Bukukas, demikian perbincangan kita dengan Saudari Helmi, seorang advokat dan praktisi hukum di Tulang Bawang Barat ya, Provinsi Lampung. Dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah darinya. Demikian, saya Andri Salim, Bukukas. Wassalam. Senimania